I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dendi Afifin dari Prodi Manajemen semester 4 B. Saya di sini akan menjelaskan bab 3, konsep utama pada aspek teknis atau operasional studi kelayakan bisnis. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada sistem dan prosedur operasional, yang kedua ada menghitung kapasitas produk, yang ketiga ada fasilitas dan sarana produksi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan teknis dalam studi kelayakan bisnis, dan yang terakhir ada manajemen produksi. Oke, kita masuk yang pertama ada sistem dan prosedur operasi. Dalam studi kelayakan bisnis, konsep utama pada aspek teknis atau operasional merujuk pada evaluasi yang dilakukan terhadap kemampuan teknis dan operasional suatu usaha atau proyek bisnis. Konsep utama ini membantu untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilaksanakan dari segi teknis dan operasional atau tidak. Beberapa poin penting yang termasuk dalam konsep utama pada aspek teknis atau operasional dalam studi kelayakan bisnis antara lain ada analisis kebutuhan teknis, perencanaan produksi atau pelayanan, analisis lokasi, manajemen risiko teknis, pengadaan sumber daya manusia, perencanaan kapasitas, evaluasi teknologi dan inovasi, serta analisis biaya dan pendapatan. Oke, masuk yang pertama ada analisis kebutuhan teknis. Melibatkan identifikasi dan penilaian terhadap sumber daya teknis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau proyek seperti fasilitas, peralatan, teknologi, dan keahlian karyawan. Yang kedua ada perencanaan produksi atau pelayanan, yaitu menyusun rencana mengenai proses produksi barang atau pelayanan yang akan disediakan oleh bisnis tersebut. Ini mencakup pemilihan metode produksi atau penyediaan pelayanan yang efisien dan berkualitas. Yang ketiga ada analisis lokasi, yaitu evaluasi lokasi fisik tempat usaha akan beroperasi, termasuk aksesibilitas, infrastruktur pendukung, lingkungan bisnis, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Oke, yang keempat ada manajemen risiko teknis. Mengidentifikasi potensi risiko teknis yang mungkin timbul selama operasional bisnis dan merancang strategi untuk mengelolanya secara efektif. Yang kelima ada pengadaan sumber daya. Memastikan ketersediaan dan ketercukupan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk operasional bisnis. Yang keenam ada perencanaan kapasitas. Menghitung kapasitas produksi atau pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar dan merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Yang ketujuh ada evaluasi teknologi dan inovasi, yaitu mengevaluasi teknologi yang akan digunakan dalam bisnis serta potensi untuk inovasi dalam proses produksi atau pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang terakhir ada analisis biaya dan pendapatan. Menghitung biaya operasional dan pendapatan yang diharapkan dari bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat memberikan hasil yang memadai dari segi teknis dan operasional. Oke, terus kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu menghitung kapasitas produk. Menghitung kapasitas produk adalah langkah penting dalam perencanaan operasional bisnis. Kapasitas produk merujuk pada jumlah barang atau layanan yang dapat dihasilkan atau disediakan oleh suatu perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Nah, berikut adalah beberapa konsep dan langkah-langkah umum dalam menghitung kapasitas produk, yaitu adalah identifikasi satuan pengukuran, analisis faktor-faktor produksi, hitung kapasitas maksimum, hitung kapasitas efektif, perhitungan kapasitas efektif, perhitungan kapasitas produksi, penyesuaian dan pemantauan, serta perencanaan kapasitas. Oke, yang pertama ada identifikasi satuan pengukuran.
Tentukan satuan pengukuran yang digunakan untuk mengukur kapasitas produk. Misalnya dalam industri manufaktur, kapasitas produk dapat diukur dalam satuan fisik seperti unit barang atau volume produksi per jam atau per hari. Sedangkan dalam produksi jasa, industri jasa, kapasitas produk dapat diukur dalam satuan layanan per jam atau per hari. Yang kedua ada analisis faktor-faktor produksi. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas produk ini bisa mencakup faktor-faktor seperti waktu siklus produksi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin atau peralatan produksi. Oke, yang ketiga ada hitung kapasitas maksimum. Tentukan kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor produksi. Ini bisa didasarkan pada waktu kerja maksimum, kemampuan mesin, atau ketersediaan bahan baku. Yang selanjutnya ada hitung kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang sebenarnya dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti downtime mesin, waktu yang dibutuhkan untuk perubahan setup, atau waktu istirahat tenaga kerja. Kapasitas efektif lebih realistis daripada kapasitas maksimum karena memperhitungkan waktu tidak produktif. Yang selanjutnya ada perhitungan kapasitas produksi. Lakukan perhitungan untuk menentukan kapasitas produk per periode waktu tertentu, misalnya per hari, per minggu, atau per bulan. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan kapasitas efektif dengan jumlah periode waktu yang relevan. Selanjutnya ada penyesuaian dan pemantauan. Perhatikan bahwa kapasitas produk dapat berubah seiring waktu karena perubahan dalam faktor-faktor produksi atau permintaan pasar. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau dan menyesuaikan perhitungan kapasitas produk sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada perencanaan kapasitas. Gunakan informasi kapasitas produk untuk merencanakan produksi atau penyediaan layanan secara efisien. Ini termasuk penjadwalan produksi, pengaturan stok, dan alokasi sumber daya. Langkah-langkah di atas memberikan dasar untuk menghitung kapasitas produk dengan lebih tepat dan efisien, yang merupakan aspek penting dalam perencanaan operasional bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dengan baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Oke, masuk ke poin yang ketiga, yaitu ada fasilitas dan sarana produksi. Dalam studi kelayakan bisnis, evaluasi fasilitas dan sarana produksi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan teknis bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa fasilitas dan sarana produksi yang umumnya diperlukan. Yang pertama, ada bangunan dan ruangan kerja, terus peralatan dan mesin, infrastruktur teknis, teknologi informasi, fasilitas penyimpanan, sistem logistik dan distribusi, serta fasilitas keamanan dan keselamatan. Oke, memasuki yang pertama ada bangunan dan ruang kerja. Ini mencakup gedung-gedung atau bangunan tempat operasi bisnis akan dilakukan, termasuk pabrik, kantor, gudang, atau laboratorium. Ruang kerja yang memadai diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas teknis seperti produksi, penelitian, pengembangan, dan manajemen. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin yang diperlukan untuk proses produksi atau penyediaan layanan, contohnya termasuk mesin-mesin manufaktur, peralatan laboratorium, peralatan kantor seperti komputer dan printer, serta peralatan transportasi, dan lain sebagainya. Pemilihan peralatan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga ada infrastruktur teknis. Infrastruktur teknis seperti sistem listrik, sistem air, sistem pengelolaan limbah, sistem komunikasi, dan sistem keamanan. Infrastruktur yang handal dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung operasi bisnis dengan baik. Yang keempat ada teknologi informasi. Sistem teknologi informasi termasuk perangkat keras, yaitu komputer, server jaringan, dan perangkat lunak seperti aplikasi bisnis, sistem manajemen berbasis data, yang diperlukan untuk mendukung berbagai aktivitas teknis dan manajerial dalam bisnis.
Sistem teknologi informasi yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan integrasi antar berbagai bagian dalam perusahaan. Nah, yang kelima ada fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanan untuk menyimpan bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi. Penyimpanan yang efisien dan terorganisir akan membantu dalam mengelola inventaris dengan baik dan mengurangi resiko kekurangan stok atau pemborosan. Yang keenam ada sistem logistik dan distribusi. Oke, fasilitas dan sistem yang diperlukan untuk mengelola rantai pasokan, pengiriman, dan distribusi produk atau layanan ke pelanggan ini meliputi gudang, armada transportasi, sistem pengiriman, dan sistem manajemen rantai pasokan. Yang terakhir ada fasilitas keamanan dan keselamatan. Fasilitas dan sistem keamanan yang diperlukan untuk melindungi pekerja, aset, dan operasi bisnis dari ancaman fisik, kejahatan, atau bencana alam. Ini termasuk sistem keamanan fisik seperti CCTV, sistem alarm, dan tata letak yang dirancang untuk keamanan. Evaluasi fasilitas dan sarana produksi ini penting dalam studi kelayakan bisnis. Karena apa? Karena untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan operasi bisnis dengan efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Oke, kita masuk ke poin yang keempat, yang terakhir, yaitu ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan berbagai jenis barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau proses produksi. Nah, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan yang tepat pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat, sambil meminimalkan biaya penyimpanan dari risiko kekurangan stok. Nah, berikut adalah beberapa materi yang terkait tentang manajemen persediaan, yaitu ada perencanaan persediaan, pengendalian persediaan, optimasi persediaan, manajemen rantai pasokan, sistem informasi manajemen persediaan, dan analisis risiko serta keselamatan ketersediaan yang ada evaluasi kinerja. Pertama kita masuk ke perencanaan persediaan. Ini melibatkan perhitungan dan estimasi tingkat persediaan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan atau proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan persediaan melibatkan analisis data historis, tren permintaan, musiman, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan barang atau bahan. Yang kedua, kita masuk ke pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan melibatkan pengawasan dan pengelolaan persediaan yang ada untuk memastikan bahwa tingkat persediaan tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Ini mencakup kegiatan seperti pengaturan pemesanan ulang, pemantauan level persediaan, dan penerapan kebijakan untuk mengurangi resiko kekurangan stok atau kelebihan stok. Yang ketiga, kita masuk ke optimasi persediaan. Nah, tujuan dari optimasi persediaan adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara biaya penyimpanan dan biaya kekurangan stok. Ini melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti metode EOQ, analisis ABC, dan model matematika lainnya untuk mengidentifikasi tingkat persediaan optimal. Yang selanjutnya ada manajemen rantai pasokan. Manajemen persediaan tidak hanya berfokus pada persediaan internal perusahaan, tetapi juga memperhatikan hubungan dengan pemasok dan mitra dalam rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan yang efektif memastikan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk mengoptimalkan aliran barang dan informasi. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen persediaan. Penggunaan sistem informasi yang tepat dapat sangat membantu dalam manajemen persediaan. Sistem informasi manajemen persediaan mencakup perangkat lunak dan teknologi yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan mengelola persediaan secara efisien. Dan selanjutnya ada analisis risiko dan keselamatan persediaan. Manajemen persediaan juga melibatkan evaluasi risiko terkait dengan kekurangan stok, kelebihan stok, kerusakan barang, pencurian, dan lain-lain. Langkah-langkah keselamatan dan perlindungan yang tepat perlu diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja manajemen persediaan adalah penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan. Ini melibatkan pemantauan
metrik seperti tingkat layanan pelanggan, tingkat putaran persediaan, tingkat kelebihan stok, dan biaya penyimpanan. Oke, manajemen persediaan merupakan elemen penting dalam operasi bisnis yang sukses karena mempengaruhi efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan. Dengan menerapkan praktik-praktik manajemen persediaan yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko yang terkait dengan persediaan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari bab 3 ini. Semoga bisa membantu teman-teman ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.